Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati Barka dari kelas PAI 1G dengan NPM 241105011876. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang materi tentang mujmal dan mubayyan yang telah dipresentasikan oleh kelompok saya di dalam kelas. Nah, dalam materi ini saya akan membagi pembahasan menjadi 3 pembahasan. Yang pertama yaitu tentang pengertian mujmal mubayyan, yang kedua tentang syarat dan contoh kenapa ayat tersebut bisa disebut ayat yang mujmal, dan yang ketiga yang terakhir yaitu tentang pembagian mubayyan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian mujmal dan mubayyan. Nah, mujmal secara bahasa artinya adalah samar-samar, beragam, majmuk, atau tidak jelas. Sedangkan menurut istilah adalah lafaz yang maknanya tergantung pada lainnya, baik di dalam menentukan salah satu maknanya atau menjelaskan tata caranya, atau bisa juga untuk menjelaskan ukurannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa mujmal adalah ayat Al-Quran yang maknanya masih tidak jelas dan masih tergantung pada lainnya. Jadi harus menemukan penjelasannya, begitu. Sedangkan mubayyan menurut bahasa yaitu penjelasan. Sedangkan menurut istilah yaitu menyingkap makna terhadap suatu pembicaraan atau kalam dan menjelaskannya hal-hal yang masih tersembunyi secara rinci. Jadi mubayyan itu adalah kalimat atau perkataan yang jelas makna dan maksudnya setelah mendapatkan penjelasan dengan yang lainnya, baik itu oleh Allah tersendiri, oleh Allah langsung, atau dari penjelasan Rasulullah dari hadis tersebut. Jadi mubayyan itu adalah sesuatu yang menjelaskan mujmal tersebut. Nah, jadi antara mujmal dan mubayyan itu saling berkaitan karena setiap mujmal, makna yang tidak jelas itu membutuhkan penjelasan gitu kawan-kawan. Jadi mujmal mubayyan berkaitan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang syarat-syarat ayat mujmal dan contoh-contohnya. Nah, kita kan pasti bertanya-tanya gitu kan, apa sih yang menyebabkan ayat tersebut bisa disebut ayat yang mujmal, yang tidak jelas itu? Kenapa gitu kan? Apa syaratnya? Nah, di sini saya akan menjelaskan hal tersebut. Jadi, syarat-syarat ayat tersebut bisa disebut ayat yang mujmal itu ada 3. Yang pertama yaitu lafaznya berupa mustarok dan tidak ada korinahnya. Jadi lafaz Al-Quran tersebut mustarok gitu. Mustarok itu lafaznya maknanya itu lebih dari 1 atau 2, 3 gitu kan. Jadi maknanya banyak gitu. Nah, saya akan mengambil contoh pada Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Shadaqallahul azim. Nah, yang menjadi lafaz yang mustarok di sini yaitu lafaz quru. Nah, jadi di lafaz guru ini masih membingungkan gitu antara maknanya itu masa haid atau masa suci. Jadi kan perempuan yang diceraikan suaminya menantikan masa idahnya salah satu kuru, jadi 3 kali kuru. Nah, kuru di sini itu masih membingungkan antara masa haid atau masa suci begitu. Nah, syarat yang kedua yaitu ada 2 kemungkinan antara huruf athof atau istisnaf. Nah, saya akan memberikan contoh pada Quran surat Al-Imran ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fi ilmi yaquluna amanna bih kullum min inda rabbina. Shadaqallahul azim. Nah, yang menjadi lafaz atau yang mujmal di sini yaitu lafaz warrasikhuna. Kenapa? Karena
di sini wawu di sini itu masih membingungkan gitu. Jadi antara di sini wawu ini huruf athof atau istinaf gitu kawan-kawan. Nah, jika huruf ini huruf wawu di sini wawu athof, maka mereka meyakini takwil dari Allah tersebut dan mengetahui takwil tersebut. Sedangkan jika huruf tersebut huruf istinaf, wawu tersebut wawu istisnaf, maka orang-orang tersebut hanya sekedar mengimani takwil tersebut gitu. Nah, syarat yang ketiga yaitu kalimat yang susah atau jarang dipakai. Contohnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 237, potongan ayatnya yang berbunyi yaitu au ya'fuwallazi biyadihi uqdatun nikah. Nah, yang menjadi kalimat yang jarang dipakai atau susah di sini yaitu biyadihi uqdatun nikah. Jadi lafaz tersebut menjadi mujmal karena kalimat yang jarang dipakai gitu. Karena di sini juga biyadihi uqdatun nikah itu apa gitu kan, apa bisa suami atau wali gitu. Jadi maknanya itu belum jelas, jadi membutuhkan mubayyan kan. Mujmal itu saling berkaitkan dengan mubayyan kan, jadi mujmal tidak jelas dan dijelaskan oleh mubayyannya, penjelasannya gitu. Jadi syarat yang ketiga ini yaitu kalimat yang susah atau jarang dipakai seperti kalimat potongan ayat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 237 yaitu biyadihi uqdatun nikah. Jadi di sini itu masih antara wali atau suami gitu. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu tentang pembagian mubayyan dan pembagian mujmal dan mubayyan. Jadi, mubayyan itu tidak hanya satu, tapi banyak jenisnya. Penjelasan itu banyak jenisnya gitu. Jadi beragam, macam-macam. Penjelasan itu ada 7 macam. Yang pertama yaitu penjelasan dengan perkataan. Contohnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 196 yang menjelaskan lafaz sab'atun atau 7. Nah, lafaz tersebut adalah tentang jumlah hari puasa bagi yang tidak mampu membayar dam pada haji tamatu. Dalam bahasa Arab, sab'atun itu kan artinya 7 ya. Dan sering juga diartikan banyak gitu. Jadi diajukan banyak itu berarti 7 itu lebih dari 7 gitu. Untuk menjelaskan 7 itu betul-betul maknanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiringi dengan firman-Nya bahwa lebih sempurna itu 10 hari. Jadi sab'atun di sini adalah 10 gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan penjelasan perkataan. Bayan yang kedua yaitu penjelasan dengan mafhum perkataan. Contohnya pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 23 tentang larangan mengatakan kepada kedua orang tua. Mafhum ayat tersebut adalah melarang seorang anak menyakiti orang tuanya seperti memukul dan lain-lain. Karena mengucapkan aja tidak boleh, apalagi memukul gitu. Jadi mafhum perkataan itu kita bisa memahaminya sendiri gitu. Jadi dengan aja tidak boleh, apalagi memukul dan yang lainnya gitu. Dan yang ketiga yaitu penjelasan dengan perbuatan. Contohnya Rasulullah SAW menjelaskan perintah mendirikan sholat dalam ayat Al-Quran. Lalu Rasulullah SAW mencontohkan cara melakukan sholat tersebut. Karena di dalam Al-Quran kan enggak dijelasin tata cara sholatnya. Jadi di sini dalam hadis perbuatan Rasulullah menjelaskan tata cara tersebut. Penjelasan yang keempat yaitu penjelasan dengan ikrar. Contohnya Rasulullah SAW melihat Qais sholat 2 rakaat sesudah sholat subuh, sholat fajar gitu kan. Maka Rasulullah bertanya kepada Qais, lalu menjawablah si Qais itu beliau gitu kan, 2 rakaat itu adalah sholat fajar. Rasulullah tidak melarang, tapi
ini menunjukkan dibolehkannya sholat sunat sesudah sholat subuh. Jadi kan mengakui gitu, Rasulullah itu mengakui bahwa sholat fajar itu boleh begitu. Yang kelima yaitu penjelasan dengan isyarat. Contohnya penjelasan Rasulullah SAW tentang jumlah hari dalam satu bulan. Nah, beliau itu mengangkat 10 jarinya 3 kali. Jadi 1, 2, 3. Jadi 30 kan. Jadi yakni 30 hari. Nah, kemudian mengulanginya sambil menurunkan ibu jarinya. Jadi kan 1, 2, 3 dan gini gitu. Nah, ibu jarinya pada kali yang terakhir kan, jadi gitu. Maksudnya adalah bahwa dalam satu bulan itu ada yang 30 hari dan ada yang 29 hari gitu. Jadi enggak semuanya 30, kadang kala ada yang 29 hari. Keenam yaitu penjelasan dengan tulisan. Contohnya yaitu Rasulullah SAW menyuruh juru tulis beliau menuliskan hukum-hukum mengenai pembagian harta warisan dan lain-lain. Jadi penjelasan itu ditulis gitu, buat ada catatan gitu kan. Jadi penjelasan yang ditulis gitu. Dan yang terakhir yaitu penjelasan dengan kias. Contohnya, Rasulullah SAW menjawab seorang penanya yang melakukan haji untuk ibunya yang sudah meninggal. Nah, Rasulullah di situ bertanya, bagaimana kalau ibumu punya hutang? Apa kamu bisa membayarnya? Dan hadis tersebut mengkiaskan mengganti haji orang tua itu dengan membayar hutangnya gitu kan. Jadi hutangnya dulu yang dibayar gitu. Masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang pembagian mubayyan dan mujmal. Jadi mujmal dan mubayyan itu terbagi dua. Yang pertama yaitu mubayyan muttasil minal mujmal. Jadi mubayyan tersebut, penjelasan tersebut terdapat pada satu kalimat yang sama, satu ayat yang sama gitu. Jadi mubayyannya sama mujmalnya itu di dalam satu ayat yang sama, jadi mutasil, bersambung gitu kan. Contohnya pada surat An-Nisa ayat 175 yaitu 176 maaf, yang berbunyi yaitu yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah ini mar'un halaka laisa lahu waladu walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Nah, yang menjadi mujmalnya yaitu fil kalalati, dan mubayyannya ini mar'un halaka laisa lahu waladu walahu ukhtun fala nisfu ma tarak. Nah, jadi kan bersambung gitu, mujmal dan mubayyannya itu langsung tidak ada selang apapun gitu, jadi langsung bersambung. Nah, fil kalalati itu mujmalnya dan mubayyannya itu ini meruatun halaka laisa lahu waladu walahu ukhtun fala nisfu ma tarak gitu. Fil kalalah. Nah, kalalah itu apa sih? Dan langsung dijelaskan bahwa kalalah itu seseorang yang sudah meninggal tapi dia memiliki saudara perempuan begitu. Nah, pembagian yang kedua yaitu al-mubayyan munfasil minal mujmal. Jadi ini kebalikan dari yang mutasil gitu. Nah, yang munfasil ini penjelasannya itu terpisah, mungkin bisa beda ayat atau mungkin beda surat gitu. Contohnya pada Quran surat An-Nisa ayat 27 yang menjadi mujmalnya gitu, ayat yang mujmal, dan penjelasannya terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 44 gitu. Jadi terpisah, enggak kayak yang tadi dalam satu ayat begitu. Mungkin cukup sekian dari saya, Sulistiawati Baraka. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena kekurangan hanya milik saya dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga video ini ada manfaatnya untuk kalian semua yang menonton video ini. Makasih, bye.